Nah, di Jepang juga itu parkir ya, Pak. Sangat berpengaruh ya, Pak, tentang parkir ya. Sebenarnya kalau single itu untuk yang sendirian mungkin sendirian. Yang di highlight itu singlenya loh. Kalau single kata Pak Pringgo itu nggak apa-apa, nggak boleh punya mobil. Mungkin nembak si dia bisa, Pak. Nggak bisa ditembak. Melipir muter balik. Oke ya, balik lagi di channel Adi Azhar Fauzan. Masih sama saya dia. Dan sekarang saya lagi bareng sama Pak Pringgo melanjutkan video sebelumnya terkait Shaken ya, Pak. Shaken itu Kayak di Indonesia itu kayak kir mobil gitu ya. kayak kira Jadi uji kelayakan mobil untuk dipakai di jalan. Nah itu berbeda dibanding di Indonesia. Lebih detail, lebih banyak yang diperiksa ya, Pak, di sini ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Detail sekali. Detail sekali, makanya mobilnya Pak Pringgo sendiri itu kalau nggak salah tahun 2006. 2006 sekarang sudah 2020, 14 tahun dan itu masih oke. Ya itu karena Shaken tadi, makanya sampai seperti itu. Oke. Sebenarnya saya mau tanya dulu nih, Pak. Kenapa sih Bapak kepikiran beli mobil di Jepang gitu loh? Iya, karena biaya transportasi di Jepang itu cukup lumayan mahal ya. Apalagi saya berkeluarga ya. Sebenarnya kalau single itu pakai sepeda dan pakai transportasi umum itu sangat memungkinkan dan bagus. Cuman biaya transportasi di Jepang itu cukup mahal juga. Kali naik bis kan tahu sendiri Iya, kan. betul. Tapi untuk yang sendirian mungkin, cuman saya kan bawa keluarga. Jadi cukup mobilitas ketika saya dibutuhkan ke sekolah atau masalah kesehatan ke rumah sakit atau yang lain, itu memudahkan saya dengan keluarga untuk Mobilisasi. Yang di highlight itu singlenya loh. Kalau single kata Pak Pringgo itu nggak apa-apa, nggak boleh punya mobil. Kayak saya kan single, jadi pakai sepeda aja. Kalau family suatu ketika emergency gitu ya, itu penting sekali. Saya sering sekali anak sekolah itu nelpon saya, kondisi anak saya sakit, gimana saya harus jemput kemudian bawa ke rumah sakit gitu kan. Itu kan wah repot juga kan kalau merepotkan yang lain. Nah, makanya saya beli mobil, mendapatkan SIM, kemudian membeli mobil. Jadi prosesnya tuh Bapak bikin SIM dulu atau beli mobil dulu, Pak? Sebaiknya bikin SIM dulu. Oh, sebaiknya bikin SIM dulu. Bikin SIM dulu. Kan kalau kemarin saya sempat baca-baca kalau di Jepang itu SIM bisa dua katanya ya, Pak. Satu yang switch dari negara asal, satu lagi yang bikin dari sini gitu. Ya, kalau bikin dari sini itu di Jepang itu ada sekolahnya gitu ya. Oh, sekolah sekitar 3 bulan itu biayanya sekitar 30 mang. 30 mang berarti 300.000 yen. 300.000 yen. Kalau dirupiahkan ya sekitar Kalau skor sekarang 35 juta kan. sekitar segitu, Pak. Sekarang 35 juta selama 3 bulan. Dan itu keluar sudah dapat SIM. Jadi apa itu warga Jepang wajib nggak gitu. Kalau saya kan warga negara Indonesia yang sudah punya driving license. Nah itu di switch. Nah, di switch itu di situ ada ketentuan berlaku gitu ya. Saya layak enggak di situ. Kemudian saya juga ikut tesnya. Oh, berarti tetap ikut tes juga ya, Pak? Ada select dokumen dulu, pengecekan dokumen, di trace gitu ya. Saya sudah berapa lama mengemudi dan sebagainya, dicek dari kepolisian setempat, kemudian translate ya sama Japan Federation Automatic. JAF ya. Japan Automobil Federation. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dokumennya oke, baru tes tertulis dan tes mengemudi. Dokumennya itu banyak, Pak? Banyak Sekali. Masih ingat Bapak? Atau mungkin yang ingat apa aja, Pak? Apa ya? Seperti paspor, paspor. KTP, KTP Indonesia? Iya. KTP SIM-nya cek semua. SIM-nya kemudian ya itu dicek semua. Ada tes kesehatan juga nggak, Pak? Atau nggak ada ya berarti? Tes kesehatan mata standar aja. Warna dan sebagainya gitu. Kemudian tes mengemudi driving bener. Ada sendiri itu mobilnya harus gimana. Saya kebetulan 2 kali saya tes, sekali gagal, 2 baru berhasil. Itu karena kurang tengok yang beneran gitu ya. Terus kan tak terbiasa kan harus. Ya emang apa-apa harus serius. Kalau nggak serius ya nggak jadi. Iya. Gitu ya, Pak ya. Oh berarti ini Bapak yang switch ya? Switch. Kalau boleh tahu biayanya berapa, Pak? Biayanya setiap tahapan itu sekitar 3.200-an. 3.200 yen. Ya total mungkin 3.200 kali 3 tahapan. Ya sekitar 9.600 sampai 10.000 mungkin ya, Pak ya. Sekitar itu kalau sekali jadi ya. Kalau gagal kan tes mengulang lagi 3.000 lagi, 3.300. Iya. Oh berarti 3.300 itu setiap sekali mencoba. Tes mencoba untuk tes mengemudinya itu. Oh gitu. Itu tadi kan sudah 3.000 gitu kan. Kemudian 3.000. Nah, nanti yang kalau gagal cuma tes mengemudinya lagi gitu. Oh gitu. Berarti sampai berkali-kali, ada yang sampai 6 kali, 8 kali, 5 kali, ada sekali jadi sampai bisa.
susah juga kalau nggak jadi 3.000-nya tuh nggak bisa ditembak. iya. Mungkin nembak si dia bisa, Pak. Kalau nembak di drive ya Bisa, Pak. Oh, berarti pertama lebih baik menyiapkan SIM-nya dulu. iya, SIM-nya dulu. Berarti Bapak itu selama berapa bulan, Pak, persiapan untuk mendapatkan SIM itu, Pak? Itu appointment ketika SIM itu saya telepon ke kepolisian 1 bulan untuk janjian appointment. Setelah itu baru 1 bulan. Paling cepat itu 2 bulan Mas dapat SIM, 3 bulan. Ada teman yang sampai 6 bulan. Ya karena tadi mengulang-ulang itu. Iya, dokumennya nggak lengkap, Oh. diperbaiki dan sebagainya. Terus kan mengulang-ulang juga. Misalkan pengurusan dokumennya itu sulit nggak sih, Pak? Ya gantung Mas. Jadi adakah dokumen yang sudah bagus, lengkap dan sebagainya. Kadang-kadang itu ada permasalahan saja. Misalnya KTP saya itu kan expired gitu ya. Oh, KTP Indonesia kan seumur hidup, tapi ada expired 2017. Ketika dicek di sini kan jadi masalah itu. iya, iya. Saya harus memperbaiki dokumen KTP. Saya harus cetak KTP ulang yang baru. Berarti nyetak dari Indonesia dikirim Iya. dulu ke sini. Iya. Wah, itu makan proses waktu lagi. Makanya Iya. dicek kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin SIM, berarti sebaiknya expirednya juga dilihat. Iya. Ya. Bukan cuma makanan doang ternyata. Paspor juga keluar masuk negara itu juga dicek stempelnya. Ini keluar masuk ke sana ke sini. Kalau ada miss, kemudian ada yang pakai otomatis gitu ya, otomatis tag gitu ya, nggak ada tanda tangan. Iya. Ini ada masuknya dan nggak ada keluarnya. Paspor itu mungkin maksud Bapak. Paspor itu juga masalah juga. Jadi loh ini Anda masuk ke Jepang, ini masuk keluar Jepang, kemudian balik ke Indonesia, di Indonesia kok nggak ada masuknya. Ini kemana? Tanda bukti masuknya apa? Nah itu diminta. Contoh-contoh seperti itulah. Berarti sebenarnya kadang-kadang itu nggak dipikirkan sama kita gitu ya, Iya, Pak? tapi detail. Sini sangat detail. Beda banget ternyata di Jepang sama Pengecekan Indonesia. satu-satu semua, cek. Ya emang harus teliti sih kalau di sini gitu. Berarti sekitar 10.000 kalau langsung lulus. Kalau enggak ya tergantung berapa kali ngetes ya, Pak. Ya, kurang lebih Mas, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus berarti setelah SIM dapat, itu setelah dinyatakan lulus langsung dapat SIM, Pak? Iya, langsung dapat. Langsung dikasih. Berarti Bapak setelah dapat SIM sudah cari-cari mobil atau Ini SIM-nya kayak gini. Belum, ini SIM-nya kayak gini? Nanti kita gedein gambarnya. setelah dapat SIM saya baru cari mobil. Kemudian saya beli mobil yang jenisnya plat kuning ya. Nah, itu ada beda juga tuh plat kuning sama plat putih di sini. Bedanya apa sih, Pak? Bedanya pajaknya. Pajaknya. Pajaknya besar yang plat putih ya. Cc-nya besar. Yang plat kuning itu yang cc kecil. Istilahnya apa ya Jepang ya, saya nggak terlalu ngerti. Kei-car mungkin, Pak. Kei-car. Iya, kalau yang kuning-kuning itu biasanya Kei-car. Tapi mungkin nanti kita cari lagi ya, Pak. Saya nggak, ya mohon maaf, walaupun saya sudah lama tinggal di Jepang ya saya nggak terlalu bisa bahasa Ya. Jepang. Karena kan Pak Pringgo di sini fokusnya untuk belajar. Yang penting saya tuh survive di sini. Ini cara survive hidup di Jepang tanpa bisa bahasa Jepang. Nah. Salah satunya saya. Ini contoh berhasil dari survive tanpa bisa belajar bahasa Jepang. Keren Bapak Pringgo. Saya juga masih belajar soalnya di sini. Oh, berarti Pak Pringgo mobilnya plat kuning tadi ya, Pak? Iya, yang plat yang kuning. Stella itu ya kemarin ya. Inilah yang tadi kemarin ya. Kemarin kita review tuh. Nah, terus kenapa sih akhirnya ngambil Stella itu, Pak? Inilah ya Bukan pengharum. ada beberapa pertimbangan sih. Beberapa pilihan kemarin itu ada Stella Subaru, kemudian ada Daihatsu Move. ya, Iya. sama yang satunya Suzuki. Wagon R itu, Pak. Karimun Wagon R mungkin biasanya sih. Iya, Wagon R Wagon sama R ya. satu lagi. Suzuki juga, Pak. Iya, Suzuki. Setahu saya Suzuki ada 2 biasanya di sini. Karimun, satunya lagi ada Alto. Alto Ya. sama Alto. Itu kecil banget sih, Pak, kalau Alto, Pak. Iya, Alto. Cuman saya tertarik sama Stella ini, warnanya kan bagus gitu. Iya. Dibanding yang lain dulu gitu. Dan Subaru kan ya salah satu yang bagus lah di sini. Bandel juga ya di sini. Subaru. Berarti tahun 2006 loh sekali lagi. Sampai sekarang masih enak dipakai, bahkan naik-naik gunung, nanjak segala macam. Pembeliannya otomatis ini Atau full saking itu kan sudah kondisi bagus ya kalau di saking. berarti emang jaminannya itu dari saking gitu ya. Kalau misalkan sakingnya udah oke, mau berapa tahun pun it's okay gitu. Bisa dipakai lah insya Allah. Beda sama di Indonesia ya. Jadi bisa dipastikan mobil yang jalan di jalan raya di Jepang itu sudah saking sama 2 tahun dan itu layak. Bahkan saya kemarin sempat ngelihat mobil Chevrolet apa saya lupa, Pak. Kayaknya Bel Air atau apa tahun 60-an kalau nggak salah. Itu masih jalan. Nggak masalah selama mobil tersebut melewati proses saking, karena di saking itu ada pengecekan engine, lampu, kelayakan gitu ya, mesinnya diputer gitu ya sampai 40 km per jam gitu ya. Putaran 4 km sama realnya berapa persen kompresinya. Iya.
persentasenya. Misalnya ternyata di sini 40 km RPM-nya, di mesin untuk pengujiannya sekitar 38. Jadi masih ada sedikit gap. Masih Saya ada gapnya ya. masih gap itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang terlalu jauh gitu kan, nah berarti performa mesinnya nggak jelek. Jadi ada permasalahan kaki-kakinya dicek itu. Kaki-kakinya dicek terus bagus enggak kaki-kakinya. Kalau nggak balance itu juga harus balancing lagi. Sampai Sampai bisa ganti velg juga nggak sih Pak? Ada anjuran untuk ganti velg juga? Mungkin kalau sampai hal-hal tertentu karena mengganggu ke manuver dan sebagainya atau mengganggu. Jadi mobil yang lolos hacking itu melalui proses pengecekan detail ya tiapnya, putaran roda, lampu, tinggi rendah lampu itu diperhatikan juga. Leveling Levelingnya juga diperhatikan. Kemudian semua fungsional kendaraan itu harus jalan, wiper, jendela belakang, penghangat itu ya. Lampu semua harus hidup dan sebagainya. Jadi semua harus diperhatikan. Jadi itu saking gitu. Sejauh itu saking itu ternyata. Jadi saya juga sebelum pengetesan di tempat resminya itu, saya masuk ke bengkel dulu. Oh, berarti Bapak ngecek dulu di bengkel dulu sesuai dengan prosedur yang ada di situ. Nah, itu salah satunya. Jadi ngecek di situ bayar sekitar 2.000-3.000 lah. Habis itu oke kan, nanti saya masuk ke proses hacking. Karena pemrosesan hacking itu cuma sebenarnya ngecek bayar pajaknya, sama pajak emisi, pajak tahunan, sama beberapa pajak yang lain. Totalnya sekitar kalau kita kerjakan sendiri sekitar 36.000 lah. Setiap tahun. Setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun ya. Tapi kalau pajaknya saya bayar sekitar 14.000. Itu yang per tahun, Pak? Per tahun. Oh, per tahun. Berarti sakingnya 26 ya, sekitar 26. Iya 25.000 lah. 25.000. Jadi setiap 2 tahun sekali, terus yang setiap tahunnya lagi. Sakingnya total itu 36.000 saking totalnya itu. Cuman rutin nanti setelah 1 tahun bayar pajaknya lagi. Itu aja. Tapi ini buat yang plat kuning ya, bukan plat putih sekali lagi. Itu lebih mahal. Plat putih pasti lebih mahal karena ini sebenarnya sama di Indonesia tuh meniru di Jepang. Kalau di Indonesia kan sebutannya LCGC, low cost green car. Tapi cc-nya juga masih tinggi karena masih 1.200-an. Nah, kalau di sini key car-nya itu cuma 600 cc. Tadi setelannya aja tuh 630 kalau nggak salah. Nah, di Jepang juga itu parkir ya, Pak. Sangat berpengaruh ya, Pak, tentang parkir ya. Parkir juga berpengaruh ya di Jepang. Parkir. Oh iya, berpengaruh. Itu kita harus ngurus kah atau gimana, Pak? Ngurus, Mas. Jadi kalau saya parkir punya pribadi saya ngurus parkir tempat yang punya lahan parkir itu per bulan beda-beda. Ada yang antara sekitar 1.500 sampai 3.000. Ya saya tidak 3.000 karena dekat rumah. Dekat kampus itu antara 2.000 sampai 3.000, 2.000-an sampai 3.000 per bulan. Tapi kalau parkir di kampus, di masuk kampus itu bayarnya sekitar 1 tahun 6.500. Oh, setiap tahun bayar lagi masuk ke dalam kampus. Nanti kita dapat kartu sama RFID card-nya untuk masuk ke kampus itu. Jadi bayarnya 6.500 per tahun. Nah, jadi buat teman-teman di Indonesia kalau yang punya mobil tapi nggak punya parkiran, di Jepang aja Pak Pringgo itu masih harus bayar lagi untuk biaya parkirnya. Lagi kalau parkir di kota-kota besar itu susah juga, mahal. Ada beberapa per menit gitu ya. Ada yang per menitnya per 20 menit 200 gitu ya. 200 yen. Kemudian ada yang full day gitu ya, 800 sampai 1.400. Tergantung daerah-daerahnya masing-masing. Daerah wisata ya mahal lagi. Lebih mahal lagi pasti. Kyoto gitu. Makanya kalau pergi keluar kota dan sebagainya memang lebih baik pakai kendaraan umum. Karena nggak perlu memikirkan biaya parkir, bensin segala macam. Bensin mahal nggak sih Pak di sini Pak? Sekitar 120-an sampai 130 yen per liter. Per liter. Berarti kalau di Indonesia mungkin setara. Kalau kursnya sekarang ya mungkin Pertamax Plus mungkin ya Pak? Ya mungkin. Sekitar segitu kali ya. Berapa Pak setiap bulan kalau boleh tahu? Atau itu rahasia pabrik? Enggak juga, tergantung pemakaian ya. Saya per bulan ya antara 3.000-4.000 lah. 3.000 sampai 5.000 lah. Tergantung saya mainnya jauh atau enggak. Kalau cuman di kampus paling ya 3.000. Apalagi kan cc-nya irit banget itu. Iya, kalau saya sering keluar kota jalan-jalan dulu ya bisa. Sampai 6.000 tadi gitu ya. Terus berarti kan parkir, jadi pertama SIM, setelah SIM baru lihat mobil, terus lokasi parkir ya Pak? Iya. Setelah lokasi parkir kira-kira apa Pak? Ada pencatatan gitu nggak sih Pak terkait mobil gitu Pak? Di lain selain STNK-nya sendiri? Paling rutinitas saya harus ganti oli dan sebagainya. Oh, perawatan maintenance lah. Maintenance biasa ya? Nggak ada pengecekan yang lain. Yang penting sakeng tadi. Kalau sudah sakeng, sudahlah selesai. Setelah perawatan sudah layak jalan. Dan kalau kita sakeng sendiri sebenarnya menghemat, cuman bayar sekitar di bawah 4 emang ya. Tapi kalau Anda sakeng sama pihak lain, misalnya bengkel biasanya,
atau orang Berarti ada private. pihak kedua gitu. Nah, itu bayar fee-nya itu sekitar 2 mang minimal. Biasanya saya lihat teman-teman yang atau Setengahnya sendiri. iya bisa bayarnya antara 5 mang sampai 10 mang. 2 kali lipat loh. Karena orang sini sibuk-sibukan ya, sibuk-sibuk dia pilih bekerja daripada ngurus itu. Maka yang ngurus itu dia sebagai gantinya. Dia mau bayar untuk untuk melakukan itu. itu ya. Di Indonesia juga kayak gitu juga kan. Ada Pak, sekarang udah juga ada banyak yang pekerjaan kayak gitu. Itu pekerjaan yang ya menurut saya ya, Pak. Itu bermanfaat kok Pak. Bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi untuk ya tadi yang sibuk-sibuk tadi Iya, kan bisa sibuk-sibuk diwakilkan kayak gitu. Berarti yang paling penting itu justru shackingnya ya. Kalau shackingnya sendiri Pak, tadi kan Bapak udah menceritakan nanti yang dicek itu ban, terus mesin diputar sampai 40 km dan semuanya lain sebagainya. Yang pertama saya tanyakan, kan tadi Bapak bilang sendiri, saya survive tanpa bahasa Jepang. Otomatis kan pada saat shacking pasti di sana petugasnya bahasa Jepang kan Pak? Tidak Iya. bisa atau mungkin bisa berbahasa Inggris Pak? Enggak juga. Ada teman yang bantu juga. Oh gitu. Ternyata itu survive. teman-teman. Ada teman yang bantu yang menjelaskan bahasanya gitu. Koneksi emang terpenting sih. Iya, makanya perlu sekali koneksi teman yang bisa. Berarti setiap kali Bapak shacking nanti ada teman Bapak yang Ya, sekali Ikut. saja lah. Sekali saking kan nanti bisa selesai. oh iya betul. Amin. Ini Pak Pringgo tahun terakhir ya Pak? Iya, tahun terakhir ini. Sebelum shacking itu sebaiknya pertama pasti kan kita nyiapin file dulu kan Pak, berkas-berkas. Berkas-berkasnya banyak gak sih Pak? Yang dibutuhkan itu berkasnya adalah bukti pajak. Bukti pajak. Bukti pajak. Yang tadi Bapak Iya, bilang per setiap tahun itu bukti ya. pajak. Kebetulan punya saya ini kayak gini nih. Sebenarnya punya saya bukti pajaknya hilang. Nah terus ini berarti bukan ini punya Bapak? saya minta ke Siakuso, Oh. ke kantor untuk minta bukti pajak. Jadi banyak banget ternyata. Pertama bukti pajak. Pajak tahunan yang tadi kurang lebih 14.000 yen ya Pak. Pajak tahunan, iya. 14.000 yen setiap Kalau tahunnya. ini ya. Terus ada lagi bukti-bukti seperti resident card dan Resident sebagainya. card. Ya, bukti-bukti yang lain lah. Berarti banyak sekali Pak dokumennya. Enggak terlalu. Ya, itu tadi lah, cuman itu saja sama Jumin juga. Ingkang Some. Ingkang Some itu apa Pak? Ingkang Some itu Bukan somai. Ingkang Some itu ingkang yang register ke Siakuso. Oh, berarti beda lagi sama ingkang yang kita pakai biasa itu beda Pak? Beda-beda. Beda Pak. Caranya seperti mana? Nanti. Ingkang Some Sambil cari ntar kita kasih tahu gambarnya kayak gimana sama Pak Pringgo. ini ya. Nah, ini. Oh kartu bentuknya Pak? Saya kira ingkang yang. Ya ini dimasukkan ke bisa langsung. Oh keluar. gitu. Ingkang Some. Ini ngurus juga Pak, kena biaya juga. Enggak, ini di bisa. Biasanya enggak pada diurus sih. Cuman untuk buat jual beli mobil ini dibutuhkan untuk kepemilikan mobil. Register. Tiap orang beli harus pakai Harus pakai itu. ID resmi legal gitu. Untuk pembelian mobil. Ya pembelian mobil dan sebagainya, beli rumah dan sebagainya. Makanya itu kepemilikan lah. Berarti tadi dokumen sudah. Nah, sebelum kita datang, Pak. Kalau di Indonesia biasanya kan ada tuh yang apa? Kita mau melakukan sesuatu, kita order dulu. Kira-kira kita mau kapan nih datangnya? Jam berapa? Apakah di sini juga bisa kayak gitu, Pak? Untuk shacking ini. Jadi kita bikin appointment dulu. Appointment gitu. Kenyataannya memang kayak gitu, Mas. Cuman saya kemarin nggak pakai appointment. Oh, jadi langsung datang aja, Bapak. Langsung datang aja. Oh, berarti tetap bisa dua, ada yang appointment bisa, yang langsung Direct datang juga bisa. Kalau ada bedanya nggak Pak antara yang appointment sama yang langsung datang? Ya mestinya lebih cepat ya. Lebih. Tapi nanti appointment dia dapat, tapi kan nanti ada antrian juga di sana. Oh, tetap aja. Yang antriannya juga banyak juga. Bisa jadi malah lebih banyak yang antrian appointment dibanding yang langsung datang. Iya. Ya otomatis mobilnya dibawa dulu ke sana. Itu kayak bener-bener kayak tempat kir gitu Pak berarti. Iya, ada bengkel sendiri, administrasi sendiri. Bapak masih ingat prosesnya Pak? Masuk ke bengkel itu yang dicek pertama apa gitu? Cek pertama itu saya harus bayar pajak emisi. Pajak emisi. Dihitung ya di sini pajak emisi. Pajak emisi karena mobil saya berapa. Terus selain itu pajak beban. Pajak Wage ya. Oh, Jadi mobil ini kan ada beratnya. beratnya beda-beda. Mhm. Nah, mobil saya berat berapa, saya bayar pajak itu. Berarti disesuaikan juga. Dua kan, satu lagi Hmm. insurance. Oh, insurance. Insurance-nya yang paling mahal ini. Insurance sekitar 25.000 insurance car Itu di luar yang shakingnya tadi Pak. di luar sana. Berarti Bapak hampir Saking sebenarnya nggak anu. Saking itu murah sebenarnya, cuman insurance-nya yang Insurance harus yang mahal. wajib itu karena harus ada asuransinya untuk kecelakaan untuk mobilnya. Ada asuransi untuk mobilnya, ada asuransi untuk jiwanya. mungkin kalau di Indonesia kayak Jiwasraya gitu mungkin Pak. Ya, kurang lebih sama. Kayak gitu kali ya. Saya asuransi, jadi kalau punya mobil di Jepang itu costnya tinggi. Bayar rutin itu yang sekali ya. Saya masih bayar per bulan sekitar 5.000 sampai ada yang 7.000 untuk bayar asuransinya. Oh.
tiap bulan. Itu asuransi untuk mobil atau untuk jiwa, Untuk Pak? jiwa. Untuk jiwa. Hanya dihitung per orang kah? Per orang. Berarti Bapak? Saya saja. Oh, Bapak saja. Kalau asuransi kesehatan, Hoken satu keluarga kan ya. Iya. Nah, Itu ada sendiri, terpisah kan, Pak? terpisah. Ya berarti kosnya tinggi juga kalau misalkan teman-teman mau Iya, kalau punya mobil di sini kosnya tinggi, semakin tinggi. Tapi kalau mobilnya unik sih nggak masalah, Pak, menurut saya. Ya kalau saya punya mobil ini worth it sih. Saya punya bisa pakai untuk mana-mana dan bantu keluarga. Nggak pakai mobil agak repot juga saya. Ya kayak yang Bapak kemarin sampaikan juga kan, jadi apa, bisa bantu teman-teman PPI juga kemarin bilang kalau misalkan ada yang butuh kemarin Misalnya. karena Pak Pringgo juga masih punya Putri ya, Pak? Ya, Putri, jadi kan mungkin butuh refreshing atau gimana sambil jalan-jalan sama Bapak. Nah tadi Pak yang diperiksa itu kan lampu aja diperiksa, pokoknya sinyal-sinyal ya Pak, sen, terus lampu, terus speedometer tadi Bapak bilang, suspensi juga, bahkan ban, sporing balancing segala macam. Iya. Ada lagi Pak yang lain Pak? itu tadi sudah semuanya. Kurang apa ya? Kaki-kaki ya sudah. Kaki-kaki kan suspensi tadi masuk sudah. Mesinnya itu hanya dites. Ya itu tadi RPM-nya. Kalau RPM-nya putaran mesinnya jalan 40 km di gas sampai stabil 40 km, keluarnya Di sana berapa? Hanya Itu itu kan- aja Pak. Itu aja. Saya kira dicek sampai ke dalam juga, mungkin pistonnya atau Enggak sampai nggak gitu. sampai ke sana. Itu sudah mewakili gimana, Mas? Oh, menurut mereka itu sudah mewakili. Iya kan, kalau ini performanya kayak gini itu kan sudah mewakili keseluruhan sistemnya kan. Oke. Jadi ini performanya udah masih bagus. Tapi kalau dia tidak bagus ya, ngopos atau apa itu Iya. enggak. Ini ngedrop sekali, wah patut dipertanyakan. Ya karena kan sebenarnya juga dari pabrikan emang ada biasnya sedikit kan Pak. Iya, ada Sengaja biasnya. dibuat bias memang biar kita nggak ngebut-ngebut Nggak banget. Enggak ada. Kira-kira apa lagi kalau dari mungkin Bapak apa lagi Pak yang mungkin mau diceritakan ke teman-teman? Ya bagi teman-teman semua yang tinggal di Jepang mungkin kalau Atau yang mau mungkin ke Jepang? ya patut dipertimbangkan untuk mempunyai mobil karena banyak pertimbangan yang dipikirkan seperti biaya-biaya dan sebagainya dan segala kerepotannya masuk kerepotannya dari ngurus SIM, mempunyai mobil dan sebagainya dan itu keluar duit semua nggak ada yang murah tapi ya itu lebih nyaman terutama bagi yang punya keluarga itu bisa menghematkan. Kalau saya pergi kemana-mana 4 orang Iya. pakai kendaraan umum itu juga high cost juga. Saya juga berasa sih Pak kalau itu kan dari kampus kita mau ke mall terdekat aja sekali jalan sekitar 220 yen kalau nggak salah. Ya. Itu saya sendiri, gimana kalau Pak Pringgo yang berempat kan dibandingkan dengan ya, tapi ya pasti ada plus minusnya lah ya Pak ya. Iya, dapat sebenarnya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri dengan punya mobil di sini dengan untuk keluarga ya itu worth it lah. Worth it, banyak pengalaman. Saya sangat menikmati mengemudi di Jepang. Kenapa Pak? Teratur kan, jalannya teratur. Orangnya drivernya itu pengemudi Jepang itu santun-santun. Ya, tertib-tertib semua. Tertib Nggak semua. ada yang jarang sekali. Ya ada yang tapi tertib semua enggak. Dan teratur rapi gitu ya. Dan enjoy sih, menikmati sekali. Nggak capek gitu. Saya driving 3 jam 4 jam gitu ya ke Shirakawago atau kemana ke Kyoto. Jadi nggak terasa capek juga. Walaupun pakai mobil kecil. Iya. Apalagi kalau mobil yang nyaman gitu ya. Ini belum ada cruise controlnya loh tadi setelahnya Pak Pringgo. Gimana kalau pakai cruise control? Wah, Lebih nyaman pasti Pak. nyaman. Tapi saya sendiri sebagai yang single dan pengguna sepeda ya, Iya. itu memang sangat-sangat dihargai sih. Jadi di sini tuh pertama pejalan kaki paling dihargai, kedua pesepeda, baru mobil dan motor ya Pak. Iya, pejalan kaki utama, ya kedua. Bahkan kalau kita masih jauh, kadang-kadang yang pembawa mobil atau motor itu berhenti dulu Kalah. nungguin kita. Gak kayak di Indonesia kan? Ya beda sih, beda pasti. Berarti worth it ya Pak ya. Worth it sekali. Terutama yang Terus ada rencana ganti mobil Pak? sebenarnya pengen dia memungkinkan sekali kan punya mobil yang bagus di sini dan tapi saya rasa enggak lah. Saya bisa kan rent car kan Ya. bisa juga ya. Bisa misalnya saya mau pergi jauh dan sebagainya bisa rent car. Mungkin nanti kan beli di sini terus dibawa ke Indonesia Pak. Tapi agak ribet sih memang. Pajaknya terlalu tinggi. Pajaknya akan sangat tinggi dan tahapannya juga banyak sekali. Oh iya Pak, saya mau nanya, Bapak kalau di Jepang nih Pak, mobil selama Bapak lihat di sini deh, kira-kira Bapak tertarik dengan mobil apa sampai saat ini? Selain mobilnya sendiri loh ya Pak. Saya mulai tertarik mobil tipikal hybrid ya, Hybrid. yang jarang di Indonesia ya. Jarang sekali. Di sini kan kebanyakan sudah hybrid. Kemudian mobilnya tipikal yang SUV gitu. SUV. Oh besar berarti. SUV, saya mulai tertarik SUV dan hybrid. Itu Toyota Rafa bentar lagi ada yang hybrid Pak. Iya, apa ya? Indonesia muncul kah?
Di Indonesia udah nggak masuk lagi Pak. Yang Indonesia yang hybrid apa ya? Sekarang itu CHR Pak. THR. Toyota CHR sama Prius, tapi itu belum Prius dijual hybrid, ya. resmi Pak. Itu menarik sekali sih. Soalnya kan di Indonesia itu pajaknya masih membebani kan Pak, karena yang hybrid itu dianggap punya 2 mesin, jadi pajaknya lebih tinggi. Padahal itu lebih ramah lingkungan, lebih hemat juga. Tapi nanti kan 2021 katanya mau dirubah peraturannya. Berarti hybrid ya Pak? Hybrid. Berarti emang cinta lingkungan Pak. Gimana Pak? Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan teman-teman atau yang mau diceritakan ke teman-teman? Kalau saya sih sebenarnya penasaran sama shakennya itu Pak. Sakennya ya. Karena itu yang bikin beda di Jepang sama di Indonesia gitu loh. Iya, Saken 2 tahun ya mobil-mobil tua. Kalau mobil-mobil baru mungkin 3 sampai 4 tahun. Oh, berarti 3 tahun terus selanjutnya 2 tahun gitu Pak. Iya, kelihatannya seperti itu. Kalau mobil-mobil baru kelihatannya 3 atau 4 tahun. Kalau mobil lama 2 tahun. Langsung 2 tahun ya. Ya, Saken itu yang menggaransi kondisi mobil itu tetap bagus di jalan. Kalau nggak lewat Saken berarti kan dia ilegal lewatnya. Jadi mobilnya bisa dikatakan bodong gitu. Iya. Nggak pernah di STNK-nya nggak bisa diperpanjang kan? Jadi istilah memperpanjang STNK di Indonesia itu di sini tuh memperpanjang Saken gitu. Memperpanjang saking bukan STNK di sini ya. Aduh. Jadi ada pengujian performa mesinnya, pengujian kelayakan mobilnya. Kira-kira Pak, kalau misalkan kita melakukan pelanggaran saat membawa mobil, pelanggaran paling berat itu hukumannya apa Pak? Denda kah? Atau Sampai tidak boleh mengemudi lagi. sampai tidak boleh mengemudi lagi? Didenda ada, dicabut SIM-nya, sampai dideportasi mungkin. Dideportasi loh teman-teman. Sampai nggak boleh, misalnya sampai ke sini lagi nggak boleh pakai. Bawa mobil lagi udah nggak boleh mengemudi lagi ya. Seperti itu ada. Gawat juga Pak. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau di Indonesia mungkin kita tinggal melipir muter balik. Kalau di sini muter balik ke Indonesia langsung. Kalau dari saya sih udah sih segitu sih Pak. Mungkin biar teman-teman juga paham terkait Shaken seperti apa, terus sedikit banyak gambaran punya mobil di Jepang itu seperti apa, rumitnya seperti apa, biayanya berapa, dan kalau nggak bisa bahasa Jepang harus gimana. Iya. Ya. Ada, walaupun nggak bisa bahasa Jepang seperti saya, nggak usah khawatir. Ini banyak yang membantu dan orang Jepang ya juga beberapa ada yang bisa bahasa Inggris, tapi nggak banyak. Jarang. Tapi tetap bisa survive lah. Tergantung cara kita aja ya Pak. Cara kita. Menarik sih, menarik. Karena otomotif kan sekarang emang lagi berkembang banget kan. Dan kalau di Jepang macetnya itu loh Pak. Belum pernah lihat macet saya di sini Pak. Sebenarnya ada macet juga Mas. Jam berangkat kerja sama jam pulang kerja. Oh gitu. Itu kita itu masuk masuk ke tempat kerja itu juga macet. Ngantri juga ya. Keluar itu juga ngantri. Berarti macetnya karena ngantri Ngantri. mau masuk atau dan mau keluar gitu ya. Di tempat-tempat jalan raya juga ada macetnya jam-jam gitu, jam traffic juga ada. Misalnya kalau di sini jam 5-an gitu ya, ada beberapa daerah traffic juga, Traffic jam juga. tapi nggak lama juga. Langsung terurai kalau di sini. Kalau di Indonesia nggak terurai-urai, malah nambah panjang. Ini Pak Pringgo kan saya sudah sampaikan di video sebelumnya, beliau adalah dosen di UNS Teknik Industri Pak. Teknik Industri. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau masuk teknik industri juga bisa nanti langsung mungkin tanya-tanya ke Pak Pringgo, monggo ya Pak. Iya boleh. Nanti saya kasih ada Instagramnya beliau juga. Aktif di Instagram ya Pak, termasuk aktif juga. Ya, sosok. Sosok. Kayak gitu, dan sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah Mas. meluangkan waktu dan mau membagi informasi ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin kurang lengkap atau banyak kurangnya bisa kontak lagi ke saya. Iya, nanti bisa tanya-tanya langsung ke Pak Pringgo atau melalui saya juga. Saya juga tidak persiapan banyak ini. Iya. Karena emang ini dadakan. Karena tadi kepikiran kemarin kok kayaknya menarik juga bahas Shaken ini dan punya mobil di Jepang gitu kan. Jadi saya ngendiko ke Bapak. Ngendiko ya Pak? Bener ya Pak? Iya. Dan Bapak bersedia ya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, di share juga, dan subscribe. Ya, salam buat penontonnya Adi ya. Terima kasih Bapak. Dapat salam manis dari Pak Pringgo. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.